Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Hilma Yani dari SD Negeri 11 Lok Sukun. Bersama saya Suryadi dari SD Negeri 9 Lok Sukun. Bersama saya Eviana SMP Negeri 2 Lok Sukun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Irma. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Irma sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Sebelum kita memulai coaching, saya sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Kemudian pada hari ini ada baiknya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan ingin menilai kegiatan coach dan coachee yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching kali ini. Sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana tanggapan atau respon coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Saya di sini ingin mengembangkan kompetensi yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi dari ketiga kompetensi Ibu tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin saya observasi? Saya lebih fokus di mendengarkan aktif sama ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari indikator ketercapaian tadi, tujuan pengembangan dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa? Jadi begini Bu, saya menginginkan coach saya itu bisa menemukan solusi atau arahan dari permasalahan yang dia kenali tersebut. Demikian ya Bu Evi untuk pra-observer, semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Evi. Ya, amin, semoga Bu ya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Iya, mohon maaf Bu Evi mengganggu aktivitas Ibu. Bu ada waktu nggak sebentar untuk membantu saya? Sebenarnya saya mau sharing sesuatu sama Ibu. Alhamdulillah, saya pun ada jam kosong ini. Apa yang ingin saya bantu Pak? Ini loh Bu, alhamdulillah terima kasih Ibu sudah ada waktu bersama untuk mendengarkan sharing saya. Kalau Ibu berkenan, apa yang menjadi keluh kesah saya, memang bagi saya ini adalah hal yang sangat serius sekali. Kita sharing di sini aja Bu ya, nyaman kok buat saya, mungkin Ibu juga agak merasa nyaman. Oke deh kalau begitu Pak Suryadi, silakan Bapak duduk yang senyaman mungkin, dan Bapak bisa menyampaikan apa yang bisa saya bantu dan apa yang menjadi tujuan Bapak ingin sharing dengan saya. Oh ya, ini nggak apa-apa Ibu ya, saya cerita Bu ya. Permasalahan saya, dan saya harap melalui sharing ini setidaknya saya bisa mengungkapkan permasalahan atau perasaan saya yang selama ini terbeku dalam benak saya. Mungkin belum ada teman saya atau siapa saja yang bisa saya sharing untuk menemukan solusi. Mungkin pada hari ini saya berharap sangat sama Ibu bisa ada solusinya nanti. Insya Allah Pak ya, aman kok sama saya. Gini Bu ya,
Beberapa hari ini saya agak gelisah dan tidak fokus dengan apa yang saya kerjakan. Kerjaan saya amburadul, apa yang menjadi target saya tidak tercapai dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Gelisah dan tidak fokus, Pak. Iya, Bu. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait hal-hal yang membuat Bapak itu gelisah itu karena apa, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya bagaimana saya bisa fokus? Akhir-akhir ini banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan secara bersamaan, mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan saya sendiri di luar daripada guru dan juga jadi profesi guru negara. Banyak sekali dan mengurus tenaga dan pikiran saya. Dan saya tidak tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya khawatir mungkin nanti dapat hiburan dari kepala sekolah terkait tanggung jawab saya yang perlu saya selesaikan. Oh, begitu, Pak. Bapak merasa khawatir. Ya pastilah, Bu, karena setiap permasalahan yang belum belum selesai itu terbawa-bawa kemana yang kita kerjakan. Satupun permasalahan tidak akan selesai kalau memang permasalahan itu masih ada di benak kita. Oke, baiklah, Pak. Coba Bapak ceritakan, selama ini hal-hal yang membuat Bapak itu tidak fokus dan susah mengatur waktu itu karena apa, Pak? Sebenarnya gini, Bu, saya merasa beban tugas saya ini terlalu banyak dan saya susah mengatur waktu. Beberapa kali sempat bentrok antara bagian satu dan bagian lain. Jadi saya kurang fokus kali. Karena saya harus mengajar di kelas, tapi juga saya harus mengikuti kegiatan Zoom meeting atau webinar yang selama ini memang menuntut untuk harus kita kerjakan. Belum lagi perjalanan antara sekolah dan pulang sekolah kan, ini memakan waktu yang banyak ya. Lagi situasi yang sekarang ini lagi ekstrim dan sebentar lagi mungkin udah hujan nih. Nah, ini juga jadi permasalahan bagi saya ya. Tambah lagi dengan tanggung jawab saya di rumah ya kan, mengurus anak-anak dan lain sebagainya, ini bagi saya agak sedikit masalah besar. Oke, baiklah Bapak. Kalau boleh saya simpulkan, saat ini Bapak merasa beban kerjanya banyak, ya kan? Terus Bapak juga susah mengatur waktu, berakibat terbengkalainya tugas-tugas Bapak. Iya, seperti itu, Pak. Ya benar sekali, Bu. Itulah permasalahan. Namun selama ini ya, Bu, selama ini kurang fokus saya di bagian itu. Baiklah Pak, saya bisa memahami permasalahan Bapak ya. Namun selama ini apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengembalikan fokus Bapak itu? Ya, diantaranya yang sudah saya pelajari sih mengenai dengan masalah teknik stop. Stop bisa mengheningkan itu, mungkin bisa terfokus hanya sejenak saja, tapi tidak tidak bisa sepenuhnya. Mungkin Ibu ada solusi lain. Bagus itu Pak. Teknik stop memang terbukti ya bisa mengembalikan kesadaran diri kita untuk lebih fokus terhadap apa yang telah kita lakukan ya. Setidaknya kita lebih lebih fokus ke depan ketika kita melakukan teknik stop tadi ya. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang harus Bapak selesaikan dengan permasalahan Bapak yang tadi itu? Ya mungkin seperti itu, Bu ya. Kita kan harus mencari solusinya, bagaimana cara kita supaya permasalahan yang ada itu bisa teratasi. Kalau menurut saya sih, pertama-tama saya akan membuat catatan kecil mana yang lebih dahulu untuk saya prioritaskan, saya akan lakukan terkait peran saya yang lain. Saya juga tidak segan-segan untuk melakukan komunikasi dan meminta bantuan kepada teman-teman untuk menyelesaikan tanggung jawab saya, bekerjasama dengan, kalau misalnya mengenai dengan masalah keluarga mungkin bisa kerjasama dengan orang rumah, nah gitu. Alhamdulillah Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, setidaknya Bapak sudah mengetahui langkah-langkah yang bisa Bapak tempuh untuk mengurangi kegelisahan yang Bapak rasakan tentang permasalahan Bapak. Nah Pak, kira-kira
setelah Bapak sharing dengan saya ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk Bapak kedepannya lebih fokus, menyelesaikan tugas itu tepat waktu, dan tidak terbengkalai lagi tugas-tugas Bapak? Untuk saya ini masih bingung juga Cici. Tapi saya akan mencoba. Mungkin pertama-tama mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman-teman atau siapa saja yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Misalnya saya akan mencari sebagai antar jemput, salah satunya kalau misalnya di tempat kita ini apa namanya transport ya, transportasi ya, sebagai seperti tugas anak-anak kita antarkan itu kita bisa terbantu dengan alat transportasi itu seperti di daerah kita ini becak ya. Iya. Ya. Dan lain sebagainya. Dengan yang target yang sudah ada, saya tentukan yang akhir-akhir ini ketika saya kurang fokus, saya melakukan praktik teknik stop. Pokoknya intinya Pak, teknik stop itu selalu akan Bapak lakukan. Ketika Bapak lagi lelah, lagi tidak fokus, tetap itu yang Bapak lakukan Iya. ya. Wah ya, itu hal yang bagus Pak ya. Kira-kira ada hal lain yang mungkin bisa Bapak lakukan selain yang tadi sudah Bapak sampaikan? Insya Allah mungkin ada juga Bu, saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi diri setiap kegiatan yang akan saya lakukan nanti ke depannya. Wah, itu sebuah rencana yang hebat Pak ya. Saya suka dengan apa yang Bapak capai dari seri ini ya kan. Mungkin dari evaluasi kita bisa mengetahui hal-hal yang harus kita perbaiki itu ke depan seperti apa. Jadi melalui evaluasi kita bisa mengintrospeksi diri kita, dan melalui refleksi diri juga akan membantu kita dalam menjalani hidup yang lebih baik ya Pak ya. Ya insya Allah Bu, mungkin setelah sharing dengan Ibu ini saya akan menemukan solusinya, dan insya Allah setelah ini saya akan membuat catatan selalu di mana permasalahan yang memang yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang saya prioritaskan demi untuk tugas-tugas saya terselesaikan. Nah Pak, sekarang komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Mungkin saya bisa minta tolong dengan Ibu untuk membantu saya mengingatkan komitmen saya bisa sharing lagi sekali lagi, sekaligus sebagai upaya kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas saya Bu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Insya Allah dengan senang hati saya akan membantu Bapak. Tetap semangat Pak ya. Bapak pasti mampu menjalankan tugas-tugas Bapak kedepannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu atas arahan dan sudah memberikan solusi kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih fokus lagi tentang apa yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu Evi, Iya Bu. ini kegiatan coachingnya sudah selesai. Dan untuk di pasca observasi ini, saya ingin mengajukan pertanyaan beberapa ya Bu ya. Iya boleh Bu. Tadi sesudah Ibu melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi, yang di awal tadi yang di pra observasi, kira-kira yang mana aja ya Bu ya? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu yang pertama saya menanyakan tentang tujuannya, terus saya sudah mengidentifikasi masalahnya, terus direncana aksinya dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut dapat menjadi coach saya itu untuk menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah Bu, berarti dari kegiatan dari alur Tirta itu sudah Ibu laksanakan semuanya Ibu ya. Iya. Dan untuk mengembangkan yang ingin dikembangkan dari pra percakapan kita ini tadi apa ya Bu ya? Saya dengan memahami proses Tirta untuk dapat melakukan proses kegiatan coaching lebih baik lagi ke depan.
Jadi dengan kita mengetahui alur Tirta tersebut, kita ketika menghadapi coaching kita lebih bisa memahami permasalahan dari si coaching tersebut. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya. Jadi dari catatan observasi saya tadi, itu berarti Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu dengan kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif, dan pertanyaan Ibu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan dari hasil percakapan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi ketika saya melakukan proses coaching bersama coach saya sudah bisa menggali potensi dari si coach tersebut. Terus saya sudah juga menerapkan prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta untuk melakukan proses coaching itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu Bu. Alhamdulillah Ibu, Bu Evi, berarti kegiatan coaching Ibu sudah selesai dan mudah-mudahan ini sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu Evi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi